Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu sekalian, dan semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan kali ini yaitu terkait hasil sosialisasi pengolahan data statistik hortikultura tahun 2026, karena dalam pengisian laporan data hortikultura pada aplikasi Sipedas ini adalah salah satu indikator kinerja penyuluh. Jadi, kita wajib dalam pelaporannya dan hasilnya akan digunakan sebagai eviden kinerja kita yang akan kita upload nanti di e-persona. Jadi, dalam pengisian ini kita lakukan per kecamatan. Laporan kecamatan itu bisa digunakan untuk laporan semua penyuluh di kecamatan itu. Yang akunnya itu sudah saya share ke Bapak Ibu koordinator sebelumnya. Jadi dalam pengisiannya Bapak Ibu bisa melihat video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Sipedas Hortikultura. Sipedas merupakan sistem penyediaan data statistik hortikultura yang bertujuan untuk melakukan pelaporan dan monitoring data komoditas hortikultura. Untuk mengakses Sipedas, silakan buka browser pada komputer Anda. Lalu ketikkan sipedas.pertanian.go.id pada kolom URL di browser Anda. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk masuk ke aplikasi, silakan klik logo profil pada pojok kanan atas, lalu klik Sign In. Akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan username dan password yang sesuai. Setelah login berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pastikan data diri Anda sudah terisi dengan cara klik menu kontak SPH, lalu pilih petugas SPH untuk mengisi identitas petugas. Akan muncul tampilan seperti ini. Klik pada icon ini untuk mengisi identitas petugas. Lengkapi data diri sesuai yang diminta, seperti jabatan, nama, nomor handphone, dan keterangan. Centang pada bagian pejabat jika Anda seorang pejabat, dan centang pada bagian eksis jika petugas masih sebagai petugas data SPH. Lalu klik simpan jika data diri sudah sesuai. Namun, jika Anda ingin menambahkan petugas penginput data SPH lainnya, klik menu kontak SPH, lalu pilih instansi SPH. Pada bagian action, klik tombol tambah kontak untuk menambahkan petugas, dan lengkapi data diri yang diminta dengan benar, dan klik simpan. Jika Anda belum memahami konsep dan definisi SPH, silakan klik menu informasi, lalu pilih panduan. Bacalah buku pedoman pengumpulan data hortikultura, atau tonton video yang sudah disediakan. Untuk memulai proses penginputan data SPH, pilih menu SPH Potensi pada panel menu di sebelah kiri layar. Selanjutnya, pilih jenis formulir yang akan Anda isi. Misalnya, jika Anda ingin menginput data SPH SBS, pilih menu SPH SBS, kemudian pilih formulir, akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian atas, terdapat keterangan Anda login sebagai petugas kecamatan, bulan awal tahun, bulan sampai dengan saat ini, tahun pelaporan saat ini. Selanjutnya, terdapat keterangan provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selanjutnya, terdapat beberapa tombol, yaitu presensi, proses, periksa, usulan, dan database. Tombol presensi berfungsi untuk melihat status pelaporan formulir. Warna biru menunjukkan bahwa formulir masih dalam proses pengeditan. Artinya, Anda masih dapat melakukan penginputan data. Warna kuning menunjukkan bahwa formulir sedang diperiksa oleh kabupaten.
Warna hijau menunjukkan bahwa formulir telah selesai diperiksa dan disetujui oleh kabupaten. Sedangkan warna merah menunjukkan bahwa terdapat usulan revisi terhadap formulir. Tombol proses untuk melihat laporan sedang dalam proses di kecamatan, tombol periksa untuk melihat laporan yang sudah diperiksa di kabupaten, tombol usulan untuk melihat pengusulan revisi ke provinsi, dan tombol database untuk melihat rekaman data. Mulailah mengisi formulir dengan memilih periode formulir yang akan Anda laporkan, misalnya bulan Juli. Sebagai catatan, Anda tidak dapat mengisi formulir untuk periode berikutnya apabila periode sebelumnya belum dilaporkan. Pilih nama petugas pelapor data kecamatan, lalu pilih simpan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini sudah disesuaikan dengan tampilan pada formulir SPH SBS. Pada pojok kanan atas terdapat tombol panduan cara pengisian formulir agar lebih mempermudah petugas. Pada formulir SPH SBS terdapat 26 baris komoditas, 6 kolom luasan, 2 kolom produksi, 1 kolom rata-rata harga jual di petani, dan kolom keterangan. Untuk memulai, misal Anda ingin mengisi data untuk komoditas bawang daun, silahkan double-klik pada kolom luas tanaman akhir bulan yang lalu, atau kolom 5, untuk mengisi jumlah tanaman akhir bulan yang lalu secara otomatis. Data ini diambil dari data pada laporan bulan yang lalu. Selanjutnya, masukkan angka pada tiap kolom untuk komoditas bawang daun. Akan muncul tanda peringatan jika terdapat kesalahan saat mengisi salah satu kolom, seperti pada gambar berikut ini. Double-klik pada kolom yang berwarna merah atau error untuk memperbaiki datanya secara otomatis. Namun untuk kolom produksi, harus diisi secara manual untuk memperbaiki datanya. Akan muncul tanda checklist pada kolom terakhir jika sudah mengisi semua kolom. Jika belum muncul, berarti data belum selesai diedit. Contoh lainnya, jika ingin mengisi data untuk komoditas cabai rawit, double-klik pada kolom luas tanaman akhir bulan yang lalu dan isilah setiap kolom untuk komoditas cabai rawit dengan benar. Isilah semua baris komoditas untuk setiap kolomnya dengan benar. Jika ingin menyimpan laporan namun semua komoditas dan kolom masih belum terisi semua, Anda dapat mengklik tombol simpan di bagian bawah formulir untuk menyimpan laporan dan dapat melanjutkan pengisian laporan pada waktu berikutnya. Isilah semua kolom untuk setiap komoditas yang tersedia dengan benar. Jika sudah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan laporan, lalu klik tombol draft untuk membuat draft laporan sampai muncul tampilan seperti ini. Jika masih ingin melakukan penyuntingan pada laporan Anda dapat mengklik tombol edit. Jika Anda sudah yakin dengan laporan yang Anda buat, silahkan klik tombol kirim untuk mengirim laporan ke kabupaten. Tambahkan keterangan pada kolom yang tersedia jika terdapat keterangan yang ingin disampaikan ke petugas kabupaten, lalu klik simpan. Setelah laporan dikirim, akan terdapat keterangan bahwa record berhasil disimpan. Terdapat tombol tambahan yaitu recall untuk menarik laporan yang telah dikirim ke kabupaten
selama laporan belum disetujui oleh petugas kabupaten. Di bagian bawah layar terdapat riwayat laporan yang telah Anda buat. Selanjutnya, klik tombol ke daftar formulir di bagian kanan atas layar untuk melihat status laporan yang telah Anda buat. Setelah kembali ke presensi formulir, Anda akan melihat notifikasi bahwa status laporan Anda sedang diperiksa oleh petugas kabupaten untuk dilakukan validasi data. Silahkan klik tombol periksa jika ingin melihat laporan periode mana saja yang sedang diperiksa. Jika Anda ingin mengajukan revisi laporan, silakan klik periode laporan yang akan diajukan revisi. Selanjutnya, klik tombol Ajukan Revisi di bagian kanan atas layar, lalu tambahkan catatan alasan revisi, misalnya terdapat data pengembangan bawang merah yang belum diinput. Setelah itu, klik Simpan. Setelah itu, kembali ke daftar formulir dan periode formulir yang Anda ajukan revisinya akan ditandai dengan warna merah. Anda dapat melakukan revisi data setelah pengajuan revisi disetujui oleh petugas provinsi. Jika sudah selesai melakukan pengisian data SPH SBS, selanjutnya isilah formulir yang lainnya dengan cara yang sama. Pilih menu SPH Potensi, SPH BST, dan Formulir. Pilih periode laporan yang ingin Anda input, pilih nama petugas pelapor, dan klik Simpan. Pada formulir SPH BST, terdapat 27 baris komoditas, 8 kolom untuk jumlah tanaman, 1 kolom produksi, 1 kolom harga jual di petani, dan kolom keterangan. Double klik pada kolom jumlah tanaman akhir triwulan lalu pada komoditas yang akan Anda isi, misalnya alpukat, agar mengisi datanya secara otomatis. Lalu isilah setiap kolom lainnya dengan benar. Double klik pada kolom yang berwarna merah atau error untuk memperbaiki datanya secara otomatis. Namun untuk data produksi harus diisi secara manual untuk memperbaiki datanya. Lakukan hal yang sama untuk setiap baris komoditas sampai selesai dengan benar. Jika sudah selesai mengisi semua kolom untuk semua komoditas, klik Simpan, lalu klik Draft untuk membuat draft laporan. Klik tombol Kirim jika Anda sudah yakin dengan laporan Anda. Tambahkan keterangan jika terdapat keterangan yang ingin ditambahkan, lalu klik Simpan. Setelah itu, kembali ke daftar formulir. Selanjutnya, isilah formulir SPH TBF dan SPH TH dengan cara yang sama. Sampai di sini, tugas pengumpul data SPH Kecamatan sudah selesai dalam melaporkan data SPH Kecamatan. Silakan cek secara berkala apakah terdapat revisi data SPH dari kabupaten ataupun provinsi. Kami ucapkan terima kasih untuk semua petugas yang terlibat dalam pelaporan data SPH dari tingkat kecamatan hingga pusat. Salam SPH.